Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Part 6. Duda Jablay. Anton hari ini kembali mengajar di kampus. Namun ia bisa datang lebih siang karena jam pertama masuk kelas adalah pukul 10 pagi. Saat memarkirkan motornya, ia melihat mobil Ali sudah terparkir di area parkir mobil mahasiswa. Masih ada waktu 1 jam lagi, menuju jam 10. Ia langkahkan kedua kakinya menuju kantin. Ia berharap menemukan Ali di sana. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Ali sedang menikmati kopi bersama 2 orang teman lelakinya. Anton menghampiri Ali sambil mencoba menetralkan debaran dadanya. "Ali, saya mau bicara sebentar boleh?" Pak Anton." "Iya Pak, ada apa? Apa kamu mengenal wanita bernama Parmi?" Seperti dejavu, pertanyaan dosennya tadi sontak membuat Ali terdiam. "Apa kamu mengenal wanita bernama Parmi?" Refleks kepala Ali menggeleng lemah, namun matanya masih menelisik wajah Anton tanpa berkedip. "Apa ini suami Teh Parmi?" tanyanya dalam hati. Seketika tubuhnya lemas. "Aduh, saingan berat kalau gini. Mana nih dosen cakep lagi." "Ali?" Iya Pak, saya tidak kenal," sahut Ali sekali lagi. Kali ini ekspresi wajahnya ia bikin seserius mungkin. "Semalam saya melihat kamu di sebuah rumah sakit yang tidak jauh dari sini, bersama seorang wanita yang sepertinya saya kenal," cecar Anton yang masih belum percaya jika Ali tidak mengenal Parmi. "Oh iya Pak, itu teteh saya, namanya Paramita. Sedang hamil, suaminya sedang kerja di luar negeri, dan saya kebagian tugas mengantarnya memeriksa kandungan," terang Ali dengan penuh keyakinan, sehingga membuat Anton kembali lemas tak bertenaga. Mungkin benar, ia memang salah lihat. Setiap wanita dengan rambut dikucir dan hamil besar, pasti ia seperti melihat Parmi. "Oh baiklah, saya salah lihat sepertinya," Anton tersenyum, walau bahunya melorot lemas. "Kenapa gitu Pak?" "Saya sudah lama mencari wanita bernama Parmi. Saya melakukan kesalahan padanya. Namun sampai sekarang saya belum juga menemukannya." "Parmi itu siapa Bapak?" tanya Ali hati-hati, ingin memastikan prasangkanya. Anton mengulum senyum. Ia menepuk pundak Ali, lalu meninggalkan anak muda itu dengan rasa masih penasaran. Jauh di lubuk hati Ali, ia sangat mengetahui bahwa lelaki di depannya ini adalah suami dari wanita yang ia cintai. Buku Yasin, Parmi menyebutnya. Nama belakang begitu mirip. Mungkin nama depan suaminya masih ia sembunyikan dari Ali. Tapi Ali dapat menebak dengan pasti bahwa Anton adalah rival beratnya saat ini. Anton tidak mungkin mengatakan bahwa ia mencari istrinya. Bisa runtuh reputasinya. Ia juga khawatir nanti akan menimbulkan gosip yang tidak baik di kalangan kampus. Lebih baik rahasia ini ia simpan rapat, sambil terus mencari keberadaan Parmi istrinya. Langkah Anton semakin jauh, meninggalkan kantin. Ali masih memandangi punggung Anton yang kini sudah berbelok menuju ruang dosen. "Tidak, Teh Parmi tidak boleh tahu hal ini. Aku tidak siap kalau harus kehilangan Teh Parmi sekarang." Ali meninggalkan kantin dengan resah. Ia bahkan mengabaikan panggilan dari teman-temannya. Langkah kakinya mantap menuju parkiran mobil. Mungkin dalam beberapa hari ia tidak akan berangkat ke kampus. Ia tidak siap. Jika lagi-lagi Anton menanyai perihal Teh Parmi yang ia sebut sebagai Paramita. Ali memukul kesal setir mobilnya. Kenapa harus dosen ganteng sih saingannya? Ia mengira suami Parmi berada jauh di bawah levelnya. Oh tidak, ternyata malah lebih senior. Ali menggaruk rambutnya kasar, benar-benar hancur moodnya sekarang. Ia menyalakan mesin mobilnya, meninggalkan kampusnya dengan sejuta kesal. "Assalamualaikum," seru Ali masuk ke dalam rumah. Mata Ali celingak-celinguk mencari keberadaan Parmi. Kedua kakinya melangkah ke dapur, yang ia dapati hanya Bibi yang sedang mencuci beras. Den Ali sudah pulang," sapa Bibi sambil tersenyum. "Teh Parmi kemana Bi?" "Itu lagi di kamar Den Ali beres-beres," sahut Bibi dengan ekor mata yang menarik ke lantai atas. "Duh, kenapa naik-naik sih? Udah hamil besar gitu."
gerutu Ali yang masih didengar oleh Bibi. Bibi mengulum senyum. Ia merasa tuan mudanya ini memiliki perhatian lebih terhadap Parmi. Ali setengah berlari menuju kamarnya. Pintu kamar tidak tertutup rapat, membuat Ali langsung masuk dan menghampiri Parmi yang tengah duduk melantai, merapikan lemari pakaian Ali. Pemandangan punggung wanita dengan perut besar duduk di kamarnya saat ini begitu membuat haru biru hatinya. Ia tidak akan pernah mengembalikan Parmi pada suaminya. Ia akan menyimpan Parmi untuknya sendiri. Begitu juga dengan anak yang saat ini dalam kandungan Parmi. Ia akan mencintai keduanya dengan sepenuh hati. "Teh," panggilnya lembut, namun Parmi masih asik dengan aktivitasnya. "Teteh," panggilnya lagi agak keras. "Apa? Tete? Tete siapa?" Parmi menoleh ke belakang, memandang Ali dengan tatapan sewot. Sedangkan Ali terbahak keras mendengar celutukan Parmi. "Bukan tetek teh," sahutnya membenarkan ucapan barusan. Bahkan ia memegang kedua dadanya agar Parmi paham. "Tapi teteh." "Oh, teteh," Parmi menyeringai. "Saya kirain tetek." "Iya sudah, jangan bahas tetek lagi," sahut Ali sambil memijat kepalanya. Payudara Parmi yang semakin membesar saat ini membuat kepalanya mendadak sakit. "Iya, saya nggak bilang tetek lagi." "Nah, itu barusan." Ali menggaruk rambutnya asal, lalu dengan bergegas menuju kamar mandi untuk membasuh wajah dan membasahi kepalanya. Dia normal dan saat ini ia menginginkan Parmi. Oh, tidak boleh terjadi. Ali beristighfar berkali-kali. Ali keluar dari kamar mandi dengan baju basah, menatap Parmi yang masih asik merapikan laci pakaian dalamnya. "Teh, minta baju. Baju saya basah," ujar Ali sambil memperhatikan baju yang ia pakai basah pada bagian leher. Dengan cekatan tangan Parmi memilihkan baju kaos yang selalu Ali pakai jika berada di rumah. "Nih," ia menyerahkan pada Ali sambil tersenyum. "Terima kasih teteh, teteh baik deh," ucap Ali lagi sambil membuka kaos basahnya kemudian memakai kaos pemberian Parmi. "Loh, teteh kok nangis?" Ali kaget melihat pundak Parmi bergetar. Isak tangisnya yang ditahan Parmi terdengar cukup jelas di telinga Ali. Ia kemudian menghampiri Parmi, ikut duduk di samping Ali. Ali mengusap pundak Parmi dengan perlahan. Ali memajukan tubuhnya hendak memeluk Parmi. Namun Parmi menggeser tubuhnya menjauh. "Maaf Den, kita bukan muhrim," ujar Parmi sambil melirik sekilas Ali, membuat Ali sangat malu dan merenggangkan jaraknya dengan Parmi. Namun Ali masih mengusap pundak Parmi dengan perlahan. "Saya sebel, kenapa saya jadi merindukan suami saya?" ujar Parmi di tengah isakannya. Hal itu membuat usapan pada lengan Parmi terhenti. Hati Ali patah dan terasa sangat sakit. Suami saya juga suka gitu. Kalau cuci muka pasti bajunya basah. Minta saya ambilkan baju," ucapnya lagi sambil mencoba mengusap air matanya yang masih mengalir. Hati Ali kembali patah. Lelaki muda itu terdiam 1000 bahasa. Parmi sepertinya masih sangat mencintai suaminya. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" "Sudah teh, jangan sedih. Nanti juga suami teteh pulang," Ali menenangkan Parmi, berpura-pura tidak tahu. "Saya berharap suami saya terkena bom di Israel sana." "Ya Allah teh, suami teteh ada di dekat teteh dan sekarang sedang mencari keberadaan teteh," jerit Ali dalam hati. Sungguh ia tidak rela jika Parmi kembali pada suaminya. "Nama suami teteh siapa sih teh?" tanya Ali kembali. Ia ingin meyakinkan dengan seyakin-yakinnya bahwa tebakannya benar. "Buku Yasin, nama panjangnya teh. Buku Yasin." Parmi tergelak. Begitu juga Ali. Bahkan Ali sampai memegang perutnya sakit melihat ekspresi mulut Parmi yang menyebut buku Yasin secara panjang. Anton Yasin namanya, orangnya putih, ganteng, pintar, sekolahnya sampai S2. Tapi sayang, mencelos hati Ali benar, ternyata dosennya yang menjadi suami Parmi. "Tapi apa teh?" ia bertanya dengan suara parau, berusaha menahan rasa kecewanya. "Dia memilih jadi TKW," sahut Parmi asal, lagi-lagi membuat Ali terbahak. "TKI teteh."
Ali membetulkan berkali-kali ucapan Parmi. Susah terpal saya mengucapinnya. Terpal. Verbal kali. Iya itu terpal, sama kan? Ali hanya bisa pasrah jika penyakit lemot Parmi kembali kambuh. Teteh, mulai hari ini nggak boleh keluar rumah. Ali menatap serius wajah Parmi. Kenapa tidak boleh? Ke pasar? Kening Parmi bertaut. Heran kenapa dia tidak boleh keluar rumah. Ke pasar, ke mall, buka pagar depan juga tidak boleh. Keluar jalan pagi sama bibi juga tidak boleh. Loh, kenapa? Sekarang lagi musim penculikan ibu-ibu hamil teh. Tidak pandang bulu. Mau cantik, mau jelek, semua diculik. Ih, serem teh. Oh gitu, saya jadi takut Den. Iya deh, saya nggak akan keluar kemana-mana. Di rumah aja. Parmi mengangguk patuh. Dadanya berdebar jika mendengarkan penculikan. Teringat saat perampok masuk ke dalam rumah Dr. Alan. Yes, berhasil. Ali bermonolog. Anton masuk ke dalam kelas, memperhatikan satu persatu mahasiswanya, di mana ia tidak melihat Ali di sana. Ya, hari Jumat pukul 1 siang adalah jam Anton mengajar di kelas Ali. Ia tidak melihat mahasiswanya itu. Bangkunya kosong. Ia menyapa ramah penghuni kelas satu persatu. Ada yang tahu Ali kemana? Setelah bicara dengan bapak, Ali pergi pak. Tidak masuk kelas, jam sebelumnya juga dia bolos, sahut salah seorang mahasiswa yang kebetulan ada di kantin. Saat ia berbicara dengan Ali, Anton mengucapkan terima kasih pada mahasiswa tersebut. Ia mencoba berkonsentrasi saat mengajar, padahal pikirannya melayang tentang Ali yang sepertinya menyembunyikan sesuatu. Sepulang dari kampus, Anton kembali mengunjungi rumah Ali. Kali ini tidak di dekat pohon sawo, melainkan dekat pos security yang sepertinya sudah tidak terpakai. Anton menguntit hingga maghrib menjelang. Namun tidak ada petunjuk apapun. Keesokan harinya, ia menunggu Ali di kelas. Namun mahasiswanya itu tidak masuk kembali. Semakin kuat pikiran Anton bahwa Ali menghindar darinya. Anton kembali menguntit rumah Ali, namun tidak ada pertanda apapun. Hal itu berlangsung hingga 8 hari. Ali tidak muncul juga di kampus. Anton semakin gusar dan berniat mengunjungi rumah Ali. Tet, bel rumah Ali berbunyi. Lelaki muda yang sedang memainkan gawainya itu menoleh keluar. Dengan cepat ia membuka aplikasi CCTV rumahnya yang bisa ia pantau lewat ponselnya. Betapa kagetnya ia melihat Anton tengah berdiri di depan gerbang rumahnya. Tubuhnya membeku seketika, apalagi penjaga rumahnya sedang tidak ada dan bibi lagi ke supermarket. Pasti Parmi yang akan membukakan pintu, pikirnya. Bagai orang kesetanan, ia turun dari lantai 2. Parmi sudah membuka pintu rumah hendak berjalan keluar. Jangan! Pekiknya berteriak, membuat Parmi menoleh. Ada apa Den? Teteh masuk, biar saya yang lihat siapa tamunya. Anton terus saja memencet bel rumah Ali, namun tak kunjung ada yang membukakan pintu pagar tinggi itu. Anton mencoba mengintip ke dalam, namun tidak bisa karena benar-benar tidak ada celah kosong untuk Anton melihat ke dalam rumah Ali. Semenjak kasus rumahnya hampir saja kemalingan, Dr. Alan mengganti pagar rumahnya dengan yang lebih kokoh dan tinggi, sehingga orang luar benar-benar tidak bisa melihat keadaan di balik pagar tersebut. Sudah 15 menit Anton berdiri di sana, namun tak ada tanda bahwa rumah itu berpenghuni. Anton tidak tahu saja di balik pagar tinggi itu ada Ali yang memang sengaja tidak membukakan pagar untuknya. Ali malah asik duduk di lapangan basket rumahnya sambil memainkan gawai. Parmi mengintip dari jendela dapur. Aneh, kok ada tamu tidak dibukakan pintu? Tadi katanya tuan mudanya itu yang akan melihat siapa tamunya. Parmi bermonolog sambil merasakan tendangan dari dalam perutnya. Seakan yang di dalam perut sedang bersorak-sorai. Duh, perut ibu jangan ditinju dek. Linu sayang, ujar Parmi meringis, merasakan tendangan kembali dari dalam perutnya. Tet, bel itu berbunyi kembali. Perut Parmi kembali bergolak. Parmi mengusapnya dengan penuh sayang. Kenapa sih dek? Pecicilan banget, gumamnya, sambil menoleh ke arah pagar tinggi yang masih tertutup rapat. Budek apa sengaja ya Den Ali? Parmi mengangkat bahunya, lalu meninggalkan dapur kemudian berjalan ke kamarnya. Parmi mengoleskan minyak kelapa di perutnya, karena siang ini ia merasa bayinya terlalu banyak bergerak aktif, sehingga perutnya menegang kaku.
Parmi teringat akan perkataan dokter seminggu yang lalu, bahwa mendekati hari lahir, Parmi akan sering merasakan kram perut. Bahkan mulas, itu biasa dan tidak boleh panik. Parmi hanya perlu menenangkan hati dan pikirannya, serta tidak boleh terlalu lelah. Parmi bersandar pada kepala ranjang lalu meluruskan kakinya. Bel depan masih saja berbunyi. "Siapa ya?" gumam Parmi, diikuti oleh tendangan kembali dari dalam perutnya. "Lagi pada ngapain sih ya?" Parmi terkekeh tatkala perutnya bergerak bagai ombak bergelombang. "Wow, subhanallah, sehat-sehat ya nak. Bantu ibu kita lahiran normal ya," bisik Parmi lagi pada perutnya. Anton meninggalkan rumah Ali karena tidak juga dibukakan pintu. Berulang kali ia menoleh, berharap seseorang keluar dari rumah besar itu dan memberitahu soal Ali. Namun nihil, pintu pagar itu tertutup sangat rapat, bahkan digembok. Anton memelankan laju motornya saat keluar dari area perumahan Ali. Ia memutuskan kembali ke kampus karena akan mengisi kelas lain di pukul 3 sore. Tanpa Anton sadari, Dr. Alan baru saja tiba dan berpapasan dengan Anton. Karena Anton belum memakai helmnya, Dr. Alan terkesiap. "Itu seperti suami Parmi." Melihat Anton, ia jadi teringat Parmi. Apa yang dilakukan pria itu di sini? Setelah beberapa kali membunyikan klakson mobilnya, akhirnya pagar rumah Ali terbuka lebar. Mobil Dr. Alan masuk dan terparkir tepat di sebelah mobil Ali yang sudah hampir 8 hari tidak keluar kandang. "Kamu bolos lagi?" tanya Dr. Alan begitu melihat Ali yang mengunci pagarnya kembali. "Cuti, Pak." "Cuti apa? Kenapa cuti?" "Susah saya jelasinnya, Pak. Ingat ya Ali, kamu kuliah masih pakai uang papa, jadi jangan bikin aneh-aneh." "Siap, Bos. Besok kayaknya udah ngampus lagi," sahut Ali sambil menyeringai. Ia melangkahkan kaki kembali ke lapangan basket mini, mengambil bola di dalam lemari, dan mulai memainkannya hingga peluh bercucuran. Dr. Alan hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat kelakuan Ali. Dasar bocah. Dr. Alan masuk ke dalam rumah. "Mi," panggil Dr. Alan dari ruang tamu. Parmi yang kebetulan sedang membuat susu hamil menoleh ke asal suara lalu tersenyum. "Ya Tuan, tadi ada tamu nggak?" "Nggak ada Tuan." Ada, tapi sama Den Ali tidak dibukain pintu. Nggak tahu deh siapa," terang Parmi dengan raut wajah serius. "Oh, ya sudah. Saya mau dibuatkan teh manis ya Mi, jangan terlalu manis," pesan Dr. Alan pada Parmi. Lelaki dewasa itu meninggalkan Parmi menuju kamarnya yang berada di lantai bawah. "Teh, Mama kemana sih?" "Katanya arisan Den, paling sebentar lagi pulang," sahut Parmi sambil tangannya sibuk menyiapkan teh untuk Dr. Alan. Ali sudah naik ke atas. Maksud hati ingin mandi karena tubuhnya penuh keringat. Padahal belum ada 20 menit bermain basket. Parmi meletakkan teh manis di atas meja TV sambil membawa nampan. "Teh," teriak Ali dari lantai 2. Parmi mendongak. "Apa?" "Tangkap teh, baju basah. Sini." Sebelah tangan Parmi terangkat. Maksud hati hendak menangkap baju kaos basah milik Ali. Namun sayang, Parmi tidak memperhatikan langkah mundurnya hingga ia tersandung karpet. "Buk!" Ali mendengar suara benda jatuh. Ia menghentikan langkahnya. "Ah!" Pekik Parmi tertahan. Ia jatuh terduduk. Bokongnya terhempas cukup keras. "Teteh!" "Maaf Dr. Alan, pasien harus segera dioperasi. Saya perlu tanda tangan suaminya untuk segera melakukan tindakan." Dr. Alan dan Ali menegang kaku. "Cepat dok, waktu pasien tidak banyak. Bu Parmi sudah kehilangan banyak darah. Saya khawatir nyawanya dan bayinya dalam bahaya." Ali semakin memucat. Ia menyesali perbuatannya. Jikalau ia tidak menyuruh Parmi menangkap baju basahnya, tentu tidak akan seperti ini jadinya. "Saya tidak tahu di mana suaminya dok," sahut Dr. Alan sangat pelan. "Saya tahu di mana suaminya dok, saya akan menjemputnya," potong Ali cepat sambil melangkahkan kaki lebarnya. Bahkan ia benar-benar berlari menuju parkiran motor. Dr. Alan terpaku dengan penuturan Ali. Apa maksud semua ini? Aku harus mendapat jawaban jelas sejelas-jelasnya dari Ali. Dengan kecepatan tinggi, Ali membawa motor besarnya menuju kampus. Meletakkan motor sembarangan, ia berlari menuju ruang dosen, namun tidak menemukan Anton. Ia bertanya kepada beberapa dosen, di mana Anton saat ini mengajar. Ali berlari ke lantai 2, tubuhnya berpeluh,
Namun ia juga ketakutan. Ia takut Parmi dan anaknya tidak selamat. Hah, hah, hah. Pak, ikut saya. Ali menarik cepat tangan Anton keluar dari kelas, sehingga mahasiswa di dalam kelas ikut kebingungan dengan aksi Ali yang menarik paksa dosen mereka. Ada apa ini Ali? Tanya Anton keheranan. Ia mencoba menahan langkah Ali, namun anak muda itu sepertinya sudah mengeluarkan semua tenaganya untuk menarik dirinya. Ali hanya diam dan terus saja menarik Anton hingga ke parkiran motornya. Rumah sakit, ada apa ini? Perasaan Anton semakin tidak karuan. Ayo Pak, cepat. Anton ikut berlari, mengikuti langkah Ali menuju ruang tindakan Parmi. Mata Anton heran melihat dokter THT-nya, yaitu dokter Alan dengan seorang wanita dewasa, dengan wajah pucat memandang tepat ke arah Anton. Ada apa ini sebenarnya dok? Kali ini Anton bertanya kepada dokter Alan. Bagaimana Pak, suami Ibu Parmi sudah ada? Ibu Parmi sudah tidak bisa menunggu lagi. Seorang dokter keluar dari kamar tindakan Parmi, menghampiri mereka. Tubuh Anton menegang seketika, bahkan ia merasa darahnya berhenti mengalir saat ini juga. Kenapa istri saya dok? Pelan Anton bertanya, hampir tak bertenaga, menopang tubuhnya sendiri. Istri bapak harus segera dioperasi. Beliau pendarahan. Ketiga bayi kembar dan ibunya itu harus segera diselamatkan. Apa? Kembar tiga? Anton menganga, tak mampu menahan air matanya yang mengalir begitu saja di pipinya. Dokter Alan, Bu Miranti bahkan Ali ikut terkejut dengan penuturan dokter tersebut. Mereka saling pandang, bahkan mata Bu Miranti kini sudah berkaca-kaca. Dengan gemetar, Anton menandatangani surat tindakan. Saya mau melihat istri saya dok, tolong izinkan saya. Baik, hanya sebentar. Dokter mempersilahkan Anton masuk dengan memakai baju khusus. Parmi masih antara sadar dan tidak, terbujur lemah di berangkar yang sebentar lagi akan membawanya ke ruang operasi. Anton tidak kuat lagi. Dia sesegukan menghampiri Parmi yang terlihat sangat lemas. Mi, cicitnya begitu pelan. Ia memperhatikan perut besar istrinya yang benar-benar sangat besar. Ya Allah, ada 3 anakku di dalam sana. Anton benar-benar sedih sekaligus terharu. Parmi hanya diam saja. Dia seperti berhalusinasi mendengar suara suaminya. Mas, kamu di mana? Anak kita mau lahir. Gumam Parmi lemah tanpa menyadari kehadiran Anton. Anton berjalan cepat menghampiri wanita yang kini terbujur lemas. Saya di sini, Mi. Saya ada di sini. Ya Allah, maafkan kesalahan saya. Anton mengecup kening dan pipi Parmi. Ya Allah, betapa ia merindukan istrinya. Mimpi kok kayak nyata. Parmi masih bergumam dengan lemas. Sekuat tenaga ia membuka matanya. Kali ini kedua pasang netra mereka bertemu. Mas, kamu di sini mas? Benar ini kamu? Anton mengangguk cepat. Ini saya Anton Yasin, suamimu. Hai anak-anak, ada papa bersama kita? Diri Parmi sangat pelan berbicara pada perut besarnya, namun masih jelas ditangkap oleh indera pendengaran Anton. Lelaki itu hanya bisa menggenggam tangan istrinya tanpa bisa berkata. Air matanya sudah mengalir deras, bahkan telinganya ikut berair. Salah. Maksudnya hidung Anton juga berair. Berangkar Parmi ditarik masuk ke dalam ruang operasi oleh seorang perawat. Tak banyak yang bisa Anton katakan karena ia memang tak sanggup berkata apa-apa lagi. Begitupun juga Parmi. Aku menunggumu Parmi, lahirkan anak-anak kita dengan selamat, seru Anton pada istrinya sebelum pintu ruang operasi itu benar-benar tertutup. Anton berjalan keluar ruangan, tampak di sana masih ada Ali mahasiswanya, Dokter Alan dan juga seorang wanita dewasa yang ia tidak tahu siapa. Maafkan saya Mas Anton, selama ini Parmi bersama keluarga saya. Saya tidak bisa memberitahu Mas Anton dan keluarga, karena jika saya memberitahu suaminya atau keluarganya, maka Parmi mengancam dia akan pergi semakin jauh. Anton menunduk tepat di sebelah Dokter Alan, sedangkan Ali tidak berani menatap wajah Anton. Ia sangat takut saat ini. Terima kasih sudah menjaga istri saya dengan baik. Terima kasih dok. Anton mencoba menatap Dokter Alan beserta keluarganya. Garis bibirnya ia tarik ke atas. Mengetahui istri dan anak-anak saya baik-baik saja, itu sudah sangat berharga buat saya. Kebaikan hati dokter dan keluarga tidak bisa saya bayar dengan apapun. Terima kasih.
Kali ini Anton terisak, bahunya bergetar hebat. Dokter Alan nepuk lembut pundak Anton, memberinya kekuatan. Dari yang ia lihat saat ini, lelaki yang tengah menangis di sampingnya ini pasti sangat mencintai istrinya. "Maafkan saya, Pak." Kali ini Ali memberanikan diri, berdiri menghampiri Anton. Anton melirik sekilas wajah Ali, ada bekas merah di sudut pipinya, seperti sebuah tamparan. "Jadi dari awal kamu tahu kalau saya suami Parmi, kenapa kamu tidak jujur?" Anton menatap sendu wajah Ali. Ia tidak habis pikir kenapa Ali bisa berbohong seperti ini. "Saya tidak mau kehilangan Teh Parmi." "Ali!" sentak Bumiranti sambil menarik lengan anak lelakinya mundur jauh dari Anton. Sedangkan Anton kini menatap Ali dengan tatapan penuh tanda tanya. "Maksud kamu apa, Li?" Anton memutar tubuhnya menghadap Ali dengan sempurna. Kedua netra lelaki itu bertemu. Ada raut tidak suka yang terpancar dari kedua mata Ali. Saya mencintai istri Bapak." Duar! Semua yang ada di sana terperangah, terutama Anton. Jantungnya kini berdetak dengan kencang. Sungguh ia tidak menyangka ucapan Ali barusan. Anton hanya bisa terdiam, tidak mampu mengatakan apapun. Ia sedang berusaha menguasai dadanya yang sepertinya mulai terbakar api cemburu. "Saya bersedia menerima Teh Parmi dan anak-anaknya. Saya sungguh mencintai Teh Parmi." Anton tertawa sumbang. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya tidak habis pikir. "Saya tidak akan memberikan istri dan anak-anak saya kepada siapapun. Mereka tanggung jawab saya dan saya mencintai mereka. Jadi Ali, saya harap kamu buang perasaan konyol kamu terhadap istri saya." Kali ini intonasi Anton cukup dalam. Ia berusaha menahan emosi dan cemburunya. "Terserah saya. Ali, sudah cukup, kamu pulang sana." Dokter Alan meminta Ali segera pulang. Ia khawatir jika Ali kembali mengoceh tidak jelas. Bukan tidak mungkin Anton akan memberikan pukulan pada anaknya ini. "Saya mau menunggu Teh Parmi." Ali kembali duduk. Masa bodoh dengan Anton terlihat kesal, begitu juga Dokter Alan. Suster keluar dari ruang operasi dengan wajah kalut. "Apa keluarga Ibu Parmi ada yang bergolongan darah AB?" Suster bertanya dengan cepat. Mereka saling pandang, kemudian menggeleng. "Ada apa, Sus?" Wajah Anton pun ikut panik seketika. "Ibu Parmi pendarahan dan stok darah yang cocok dengan Ibu Parmi sedang kosong. Jika menunggu dari PMI, kami khawatir akan..." "Tolong, jangan katakan hal buruk, Sus." Anton menggeleng kencang. Sungguh ia tidak ingin sesuatu hal buruk terjadi pada istrinya. "Ya Allah, apa yang harus ia lakukan?" jerit Anton dalam hati. Golongan darahnya A, ia tidak bisa membantu istrinya. Air mata itu kembali menggenang. "Saya AB, Sus. Saya kakaknya." Anton dan yang lain menoleh ke asal suara. Wanita berpenampilan sederhana yang wajahnya tidak beda jauh dengan Parmi tiba-tiba hadir di sana. "Teh Parmi," cicit Anton. Ia bisa bernafas lega. Semua yang ada di sana memandang punggung Parmi yang menghilang saat masuk ke dalam ruangan bersama perawat tadi. "Dari mana keluarga Parmi bisa tahu keberadaan Parmi?" gumam Dokter Alan sambil menautkan alisnya. "Saya menuliskan alamat rumah kita di paket yang dikirimkan Teh Parmi ke kampungnya sepekan yang lalu, Pak," sahut Ali sambil melirik sekilas wajah Anton yang masih sendu penuh dengan kekhawatiran. Anton permisi kepada Dokter Alan untuk melaksanakan sholat asar. Karena sudah pukul 5 dan ia belum melaksanakan sholat asar, sekalian ia ingin menenangkan hatinya yang saat ini benar-benar takut. "Ya Allah, hamba mohon jangan hukum hamba lebih berat lagi. Berikan kesempatan bagi hamba memperbaiki diri sebagai suami, sekaligus sebagai ayah. Biarkan hamba membahagiakan anak dan istri hamba, ya Allah. Tolong, jangan ambil siapapun dari mereka, ya Allah. Hamba mohon. La ilaha illallah, anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin." Anton menengadahkan tangannya, memohon kepada Ilahi Robbi agar menyelamatkan nyawa istri dan anak-anaknya. Setelah cukup lama mengadu kepada sang pemilik alam, Anton merogoh ponsel yang ada di dalam saku celananya. Ia menelpon mamanya. "Halo, Mah, bisa ke rumah sakit?" "Sekarang, Mah. Cepat, Mah. Cucu Mama sebentar lagi lahir." "Apa? Anton, kamu bicara apa?" "Parmi sudah saya temukan, Mah. Cepat ke sini. Parmi mau melahirkan."
Anton tersenyum penuh syukur. Ia tahu di sana pasti mamanya juga papanya akan sangat senang dengan kabar ini. Ia menutup teleponnya dan berjalan ke arah kantin. Ia membeli beberapa minuman dan membawa ke depan ruang tunggu operasi Parmi. Tampak kakak iparnya, Parmi sudah ikut duduk juga di sana, sambil memegang lengannya yang tertempel Hansaplast. Anton memberikan satu persatu teh kepada Dokter Alan, istrinya juga teh Parni. Anton melewati Ali. Ia tidak suka dengan mahasiswa yang terang-terangan mencintai istrinya. Ali hanya terkekeh masa bodoh. Ali bahkan mencibik. Dokter lelaki parubaya keluar dari ruang operasi bersama seorang perawat. Anton dan yang lainnya ikut berdiri menanti kabar baik yang akan disampaikan oleh dokter tersebut. Alhamdulillah, selamat Bapak Anton. Ibu dan ketiga bayi cantiknya sehat. Operasinya berjalan lancar. Benar-benar Ibu Parmi luar biasa. Istri Anda sepertinya wanita kuat. Begitu juga dengan bayinya. Selamat sekali lagi. Setelah bayi dibersihkan, Bapak boleh mengasankannya, ucap dokter sambil menjabat tangan Anton penuh semangat. Bayi saya perempuan semua, Dok? Anton memberanikan diri bertanya pada sang dokter sebelum dokter itu melangkah pergi. Ketiganya perempuan dan sepertinya semua mirip dengan Bapak, ungkap dokter sambil tersenyum meninggalkan Anton yang kini bersujud syukur di lantai rumah sakit. Bumi Ranti tak kuasa menahan haru. Ia menangis memeluk lengan suaminya. Ia turut lega sekaligus berbahagia atas keberhasilan Parmi melahirkan sesar bayi kembar tiganya. Ali juga tampak menitikan air mata haru. Apalagi Parni yang memang baru mengetahui bahwa akan memiliki 3 keponakan kembar. 3 orang perawat keluar dari ruangan tindakan Parmi. Masing-masing mendorong berangkar bayi yang sudah berisi bayi kembar berukuran sangat mungil. Anton menangis sesegukan. Semua menghampiri berangkar bayi tersebut, menatap dengan wajah penuh syukur dan kagum. 3 bayi kembar yang sudah terbungkus kain bedong berwarna merah muda. Menjadi pusat perhatian seketika, wajahnya masih merah, namun sangat jelas mirip dengan Anton. Maaf, saya bawa lagi ya. Adik kembarnya perlu perawatan khusus di dalam inkubator karena berat badannya yang masih kurang. Nanti setelah di sana Bapak bisa mengasankan, pamit perawat, lalu mendorong berangkar bayi kembar Parmi masuk ke dalam ruangan khusus bayi yang tidak jauh dari sana. Kini Parmi sudah dipindahkan ke ruang perawatan VIP. Anton memesan kamar terbaik untuk istrinya. Wanita itu masih tertidur efek dari bius. Dokter Alan dan juga istrinya serta Ali sudah pamit terlebih dahulu. Tersisa Parni, Anton, serta Bu Rasti dan Pak Andi. Parmi mencoba membuka mata, melihat keadaan sekitarnya. Pandangannya bersirobok dengan orang-orang yang kini menatapnya penuh haru. Mi, panggil Anton lembut. Ia menghampiri istrinya sambil tersenyum. Parmi yang masih belum benar-benar pulih menatap Anton dengan datar. Minum ya? Anton menyodorkan air putih dengan sedotan kepada Parmi. Parmi meneguknya cukup banyak. Anak saya mana? Ada, lagi disinar dulu biar cepat sehat dan cepat gede, sahut Anton sambil berusaha mengucapkan kalimat sederhana agar Parmi mulai memahaminya. Bukannya biar sehat dan cepat gede, dikasih air tetek saya kok disinar? Salah kali ini rumah sakitnya, Anton tersenyum. Betapa rasanya saat ini ia ingin sekali memeluk dan menciumi wajah istrinya. Namun harus bersabar karena mama dan papanya ada di sini. Mas, kok anak saya disinar? Parmi semakin ngotot, malah sekarang matanya melotot ke arah suaminya. Karena bayi kita berat badannya kurang sayang, jadi disinar sebentar. Parmi menoleh ke arah lain, mencari seseorang. Namun tidak ada siapapun, hanya mertuanya yang kini tersenyum sangat manis kepadanya. Kamu cari siapa? Mas barusan bilang sayang sama siapa? Yang pasti bukan sama saya kan? Ya sama kamu Mi, istri saya. Anton meraih tangan Parmi, menggenggamnya erat. Namun Parmi menepisnya. Urusan kita belum selesai. Anton terdiam tatkala Parmi baru saja menepis tangannya. Ada raut wajah kecewa namun ia sadar luka yang selama ini ia berikan untuk istrinya begitu dalam. Jadi wajar saja jika Parmi memperlakukannya seperti ini. Bahkan Parmi harusnya memperlakukannya lebih buruk lagi dan itu akan ia terima dengan lapang dada. 2 orang perawat masuk, mereka tersenyum,
kepada Bu Rasti dan Pak Andi juga Parni, lalu berjalan menghampiri Parmi. "Alhamdulillah, Ibu sudah siuman," sapa ramah perawat yang bertubuh tinggi langsing kepada Parmi. "Siluman apa, Sus?" "Saya bukan siluman." Parmi menggelengkan kepalanya tidak terima. "Bukan siluman, Bu, tapi siuman." Perawat di sampingnya membetulkan perkataan temannya. "Maksud kami, alhamdulillah Ibu sudah sadar." "Oh begitu, saya kirain siluman." "Mana ada siluman hitam kayak saya, Sus?" Ada deh, siluman kodok." Parmi terkekeh pelan, kemudian "Au!" Ia merasakan nyeri di perutnya. Ia meringis kesakitan. "Bu, sebaiknya tahan tawa dan batuk ya, karena pasti akan sangat sakit di bekas jahitannya. Ibu sudah buang air belum?" "Kentut maksud suster." Kedua perawat itu mengangguk, sambil salah seorang dari mereka memeriksa tekanan darah Parmi. "Sudah, tapi pes gitu doang bunyinya. Pantat saya suka malu kentut gede kalau ada mertua." Kedua perawat menahan tawa, begitu juga dengan Anton dan kedua orang tuanya. Perawat yang bertubuh tinggi langsing sesekali melirik Anton. Dia berpikir, kasihannya suaminya. "Yang Ibu rasakan apa sekarang? Sudah baik kan?" "Saya merasa tidak baik-baik saja," ucap Parmi ketus. Bibirnya ia menyon-menyonkan tanda kesal sambil melirik tajam ke arah suaminya. "Rasanya kepala saya mules, perut saya berkunang-kunang." Lirikan mata Parmi menghunus ke arah suaminya. "Sayang, matanya kenapa? Miring-miring gitu. Sakit?" Anton berpura-pura, padahal ia sangat tahu istrinya masih marah padanya. "Sayang, matanya kenapa miring-miring gitu? Sakit?" Anton berpura-pura, padahal ia sangat tahu istrinya masih marah padanya. "Hati saya yang sakit." Kedua perawat saling pandang. Mereka merasa hawa panas antara Parmi dan suaminya begitu kental. Tak lama mereka pamit undur diri, sedangkan Parmi memejamkan matanya kembali. Anton hanya menghela nafas panjang melihat sikap istrinya. Ia kembali duduk bersama orang tuanya. Bu Rasti sendiri kebingungan apa yang harus ia ucapkan kepada menantunya yang telah berjuang melahirkan 3 cucu kembar perempuan untuk dirinya. Parni yang juga sedari tadi ada di sana tidak mengeluarkan suara. Ia hanya memperhatikan gerak-gerik adik iparnya yang terlihat sangat kikuk terhadap istrinya sendiri. "Setelah Parmi pulih, saya akan membawa Parmi kembali ke kampung." Suara bergetar Parni mengisi ruang kamar perawatan Parmi. Anton dan kedua orang tuanya menoleh, kaget dengan yang baru saja Parni ucapkan. "Maksud Teteh?" tanya Anton dengan nada gusar. Ia menggeser tubuhnya hingga kini berhadapan dengan Parni. "Saya mau bawa Parmi ke kampung, sekalian sama anaknya. Kamu bukannya tidak suka dengan adik saya, jadi tidak masalah toh?" Parni berujar sangat ketus. Kedua tangannya bersedekap di dada sambil melotot tak suka pada Anton. Lelaki itu menggeleng keras. "Saya mencintai Parmi walaupun saya terlambat menyadarinya. Tapi saya mencintainya dan mencintai anak-anak saya. Tidak ada siapapun yang berhak membawa mereka pergi." Lirihnya memohon pada Parni, rasanya ingin marah. Namun ia takut Parni benar-benar membawa pergi anak dan istrinya. "Kamu percaya diri sekali. Memangnya adik saya mau kembali bersama kamu?" ketus Parni sambil melirik tajam. "Dek," ucapan kakak iparnya membuat Anton tersentak. Dalam hati ia membenarkan. Bagaimana jika Parmi tidak mau diajak pulang ke rumahnya? Bagaimana jika Parmi memilih kembali ke Sleman? "Parni, tolong biarkan Anton dan Parmi menyelesaikan masalah mereka tanpa campur tangan kita. Bagaimanapun, si kembar butuh ibu dan ayahnya," ujar Bu Rasti penuh kelembutan. Ia juga khawatir pada Parni jika sampai mempengaruhi Parmi untuk kembali ke kampung halamannya. Parni tidak menyahut, ia hanya menghela nafas kasar. Orang kota selalu penuh drama di balik wajah dan ucapannya, gumam Parni dalam hati.